Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rizpatrinata dengan NIM 2424 eh, dengan mata kuliah Sistem Basis Data dari kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang UTS saya eh, dengan tipe soal B. Di sini untuk nomor satu, Angga ada studi kasus dengan Angga dan Serina itu dia sedang merencanakan pernikahan dan berencana mengundang 100 tamu undangan. Ya. Untuk memastikan acara dia berjalan dengan lancar, maka dia melakukan reservasi melalui sebuah website wedding organizer. Nah, terus di sini kita disuruh untuk identifikasi entiti dan atributnya dan diperbolehkan untuk menambahkan atribut untuk identitas orang. Nah, di sini terus yang kedua kita disuruh tentukan relasi antara entitinya. Nah, terus di sini kita disuruh gambar ERD-nya dengan lengkap atribut dan relasi antar individunya. Terus di sini ada nomor dua, ada sebuah lembaga amal menerima donasi dari para donatur melalui berbagai program bantuan. Nah, terus data tersebut dituliskan pada tabel eh, sebagaimana berikut. Nah, terus kita disuruh eh, memenuhi prinsip-prinsip normalisasinya. Nah, terus disuruh lakukan tahap normalisasi hingga tabel tersebut mencapai bentuk normal normal form atau 3NF. Nah, terus disuruh gambar struktur tabel pada setiap tahap normalisasinya. Terus di sini kita saja untuk nomor satu, yaitu entity dan atributnya. Nah, di sini ada entity atribut entity customer dengan atribut ID customer yaitu sebagai primary key dan ada nama lengkap, nomor telepon, email, alamat dan tanggal lahir. Nah, yang kedua yaitu ada entity admin dan dengan atribut ID admin sebagai primary key, nama admin, email, nomor telepon, dan role-nya apa. Terus ada entity paket dengan atribut ID paket, nama paket, harga, dan deskripsi. Terus ada entity fasilitas dengan atribut ID fasilitas sebagai primary key, nama fasilitas, dan deskripsi. Terus nomor 5, ada entity lokasi dengan atribut ID lokasi sebagai primary key, nama lokasi, kapasitas, dan alamat lokasinya. Nah, terus di sini ada jasa profesional atau profesional dengan atribut IT profesional sebagai primary key, ada nama, terus spesialisasinya dia spesialis sebagai apa, terus ada tarif honor dan kontak. Terus ada entity reservasi dengan atribut ID reservasi dia tuh sebagai primary key dan ID customer sebagai foreign key dan ID paket sebagai foreign key juga, ID lokasi sebagai foreign key dan ID admin sebagai foreign key. Terus ada tanggal reservasi, tanggal acara, jumlah tamu dan catatan khusus. Nah, terus di sini ada entity pembayaran dengan atribut ID pembayaran sebagai primary key dan ada ID reservasi sebagai foreign key. Terus ada tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran, bukti pembayaran. Nah, terus di sini ada eh, entity reservasi fasilitas. Jadi itu dia buat reservasi fasilitasnya yang ini. Nah, terus ini isinya atribut ID reservasi dan ID fasilitas sebagai foreign key. Terus ada reservasi profesional sebagai eh, atribut ID reservasi foreign key, ID profesional dan ada honorarium. Terus di sini ada relasi antar entitinya, yaitu dengan entity customer dia sebagai melakukan untuk reservasi. Terus dia juga customer tuh melakukan pembayaran. Terus ada admin juga, admin sebagai mengelola reservasi. Terus ada paket. Paket dia tuh menyediakan fasilitas dan dipilih dalam reservasi juga. Terus ada fasilitas. Fasilitas tuh disediakan oleh paket dan dia digunakan dalam reservasi juga. Terus ada lokasi. Lokasi lokasi dia sebagai digunakan oleh reservasi. Nah, di sini ada profesional atau jasa profesional atau jasa wedding organizer itu dia sebagai disewa oleh reservasi. Nah, terus ada reservasi. Reservasi sebagai dilakukan oleh customer, dikelola oleh admin, memilih memilih paket, menggunakan fasilitas, menggunakan lokasi, menggunakan profesional dan dihubungkan ke pembayaran. Terus ada terakhir yaitu ada pembayaran.
dia sebagai dilakukan oleh customer dan untuk reservasi. Nah, di sini ada RD-nya, jadi di sini ada RD dengan entity customer sebagai dan atributnya juga ada admin, paket, profesional, fasilitas, lokasi, pembayaran, reservasi fasilitas, reservasi profesional, dan ada reservasi juga. Jadi di sini tuh tadi ya untuk hubungannya customer ke reservasi dia tuh one to many dengan apa seorang customer dapat membuat reservasi. Nah, dia tuh sebagai customer tuh melakukan ke reservasi dan reservasi dilakukan oleh customer. Nah, admin dia one to many ke reservasi. Jadi eh, admin tuh dia mengelola data reservasi. Nah, terus eh pardon, well, jadi dia admin tuh dia sebagai mengelola reservasi dan dilakukan oleh reservasi juga. Ntar pause dulu. Terus di sini ada paket. Dia tuh relasinya itu one to many ke reservasi. Jadi satu paket dipakai oleh banyak reservasi. Nah, dia tuh nama relasinya tuh dia paket itu dipilih dalam reservasi. Kok satunya hilang? Belum ya? Nah, terus ada lokasi, ada lokasi, ada profesional deh, profesional itu deh. Profesional dia tuh many to many ke reservasi. Jadi eh, banyaknya profesional disewa oleh reservasi dan reservasi memilih banyak profesional. Pemilik ke sini menggunakan ini oke, dan fasilitas digunakan dalam reservasi. Dia itu eh, fasilitas dia itu main ke reservasi. Oke, ya. Banyaknya fasilitas bisa dipakai ke banyaknya jadi fasilitas dia itu digunakan banyaknya dalam reservasi. Terus reservasi menggunakan banyaknya fasilitas. Nah, terus ada lokasi. Jadi lokasi ke reservasi yaitu dia tuh one to any. Jadi eh, satu lokasi digunakan dalam banyak reservasi. Eh, dengan nama lokasi digunakan oleh reservasi dan reservasi menggunakan lokasi. Terus ada pembayaran. Dia tuh one to one. Jadi satu reservasi itu dia punya satu pembayaran. Nah, dengan nama di sini reservasi dihubungkan ke pembayaran. Pembayaran untuk reservasi. Nah, terus ada reservasi fasilitas. Itu untuk ini aja sih. Nah, terus di sini ada reservasi one to many ke re- reservasi fasilitas. Jadi reservasi dia memilih reservasi fasilitas. Nah, reservasi fasilitas tersedia dalam reservasi. Terus reservasi menggunakan reservasi profesional. Terus reservasi profesional disewa untuk reservasi. Oke, untuk nomor satu kita udah selesai sampai ERD saja. Terus kita lanjut ke nomor dua. Itu yaitu mencari normalisasi data INF. Oke. Oke, jadi di sini ada UNF atau UN apa ya? Data tabel awal. Nah, oke, jadi di sini untuk normalisasi data, jadi pertama tuh ada UNF atau Unormalized Form atau dia tuh tabel awalnya lah. Tabel awalnya yang tadinya itu seperti soal di sini ya. Di sini, jadi kayak ini. Nah, jadi kalau kita tuh mau ke satu NF, kita harus menghapus data yang multi value atau datanya tuh tumpuk di dalam satu satu kolom atau satu baris. Nah,
Jadi kita tuh seperti kita tuh harus dipisah gitu ya. Jadi seperti ini ya, seperti pendidikan anak dan bantuan bencana. Nah, dia itu multi value. Jadi ini harus dipisah menjadi satu-satu. Seperti pendidikan anak sendiri dan bantuan bencana sendiri. Untuk buat baris baru. Nah, terus nominal donasinya juga ini harus dipisah ya. Karena ini multi value juga. Nah, seperti ini juga nih, kesehatan, air bersih, pendidikan anak. Itu tiga data atau multi value. Jadi dia harus dipisah untuk satu NF dan nominal donasinya juga. Nah, terus kita langsung saja ke tahap satu NF. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang itu satu NF itu kita harus eh, mempisah data yang multi value. Jadi yang satu NF ini kita harus pisah dulu seperti ini dan ini. Nah, ini kan program donasinya kita udah jadi buat baris-baris baru ya, seperti pendidikan anak tadi menjadi satu dengan bantuan bencana dan bantuan pangan. Nah, itu harus dipisah, harus dipisah. Nah, jadi dipisah seperti ini dan nominal donasinya juga harus dipisah. Terus jadi eh, kalau untuk TNF ini kita harus menghilangkan ketergantungan parsial pada pemerintah yang opposite. Nah, contohnya tabel transaksi donasi menyimpan atribut yang bergantung pada di transaksi. Itu harus dipisah ya. Kita langsung saja ke 2NF ya, tabel transaksi donasi. Nah, jadi ini tuh dia buat tabel transaksi donasinya sendiri, yang isinya itu transaksi donasinya seperti ID transaksi, tanggal donasi, emailnya, terus email donasinya, sharing donatur donatur, terus metode pembayarannya lewat apa dan nama adminnya. Terus kita pisah lagi tabel donatur. Nah, tabel donatur oke. Kita buat tabel lagi sebagai tabel donaturnya. Ini tuh tabel khusus untuk yang donatur itu seperti ini ya, email, ini datanya donatur dan namanya juga nama donatur. Nah, terus ada tabel detail donasi. Nah, ini tuh detail donasinya ya, karena ini kan transaksi donasinya doang tuh. Nah, ini tuh dia detail donasinya, seperti donaturnya tuh dia mau donasi apa. Nah, terus ini kan seperti ID transaksi, ini kan ID transaksi itu tuh tadi dia donasinya ini, Rizky Ramadan tuh dia ada donasi ini gitu. Jadi pokoknya untuk buat detail aja lah, detail donasinya. Nah, terus eh ya ini deh, isinya tuh ID transaksi, program donasi dan nominal donasinya. Terus kita langsung ke 3NF ya. Jadi 3NF ini eh pokoknya dia tuh harus menjadi beberapa tabel yang lebih spesifik, agar tiap atributnya itu menjadi non key atau hanya bergantung pada numeric. Langsung saja ke 3NF. Oke. Oke, jadi kan tadi disuruh menjadi yang lebih spesifik ya untuk 3NF. Nah, seperti transaksi donasi ini. Transaksi donasi kan tadi yang awalnya nama transaksi donasi ini dia cuman nama admin. Nah, karena nama admin tuh dia kayak gini ya. Jadi kita harus membuat eh, jadi ID ya saja biar lebih gampang. Seperti ini. ID transaksi, tanggal donasi, email, metode pembayaran, dan ID admin. Nah, ini untuk transaksi donasinya tadi. Kita hanya untuk kita membuat ID admin baru. Terus tabel donaturnya. Tadi kan belum ada tabel donatur. Itu tuh dia tadi kan oke, jadi kita buat spesifik lagi jadi menjadi dua. Terus tabel admin. Nah, ini dia membuat kolom baru, tabel ID admin dengan isinya. Misal kita A011 berarti dia Adi Prasetyo dan A002 dia itu sebagai Sinta Ayuning Tias. Nah, terus kita buat spesifik lagi untuk program donasinya. Nah, untuk program donasinya itu kita buat menjadi ID programnya.
Bukti pendidikan anak menjadi P001 dan bantuan bencana sebagai P002 dan bantuan pangan menjadi P003 dan kesehatan untuk jadi P004 dan air bersih P005. Nah, terus kita buat detail lagi untuk detail donasinya. Nah, ID transaksi ini kan dia tuh tadi kan 5. Nah, ID transaksinya tuh dia jadi DN01 ini tetap sama sih. Cuman ada ID program baru. Nah, ini ID programnya itu isinya ini biar dia tidak dekat gitu. Nah, pokoknya nih P001 sebagai pendidikan anak. Nah, jadi itu tadi kan pendidikan anak ada duanya. Jadi dibuat menjadi ID saja biar lebih gampang. Terus, nah, terus ada nominal donasinya. Nominal donasinya seperti ini ya. Nggak ada yang diubah sih untuk nominal donasinya. Ada sih. Mungkin segitu saja ya. Gua mereview ulang soal UTS sistem basis data ini dengan tipe soal B. Oke, sekian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.